Dan apakah dia akan ditahan? Kalau saya pikir, ia akan ditahan jika ternyata orang-orang yang merasa rugi ini disebabkan oleh konten-konten binary option yang dia upload. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda kita semua coba untuk mengerti. Indra Kents yang saat ini sedang berada di Turki untuk berobat, ini dituduh oleh banyak orang melarikan diri. Dan memang kalau ternyata dia diduga seperti itu, sebenarnya ada betul dan tidaknya juga. Tetapi di dalam konten Instagramnya, dia mengatakan pembelaan dirinya bahwa kalau kabur dia nggak akan mengupload story atau memberitahukan kepada khalayak ramai, dan dipikir di sini ada benarnya juga. Tapi bisa jadi ini adalah sebuah bukti bahwa dia memang pergi berobat ke sana. Nah, jika memang itu dibutuhkan bukti, apakah memang betul dia pergi ke sana untuk berobat? Tapi kita tidak akan fokus kepada hal tersebut. Kita akan fokus kepada permintaan maaf dari Indra Kents, dan permintaan maafnya ini kepada siapa, dan kira-kira apa yang dia maksudkan dengan permintaan maaf ini. Kartu saya akan mencoba untuk membuka dan juga mengetahui fakta apa yang ada dalam unggahan permintaan maaf dan keinginannya dia agar kasus yang menimpa dirinya ini tidak digoreng-goreng lagi. Yang pertama, saya rasakan permintaan maaf ini jangan-jangan bukan datang dari keinginannya sendiri, tetapi ada juga mungkin ini adalah satu himbauan dari penasihat hukumnya untuk meredakan suasana yang ada. Karena dari kata-kata yang dipilih, ini terlihat memiliki beberapa makna. Di situ Indra Kents mengatakan meminta maaf kepada siapapun yang merasa dirugikan. Jadi bukan dirugikan, tapi merasa dirugikan. Kata kuncinya di merasa dirugikan. Dan yang kedua adalah karena konten-konten binary option yang pernah saya upload. Jadi konten-konten binary option yang pernah saya upload ini menyisakan arti juga. Salah satunya adalah konten binary option itu bukan punya dia, tapi dia hanya mengupload. Nah, jadi orang-orang yang merasa rugi ini disebabkan oleh konten-konten binary option yang dia upload. Jadi menurut kalian betul tidak kalau saya merasa seperti saya meminta maaf kepada kalian semua yang merasa bahwa makanan yang kalian makan tidak enak, dan kalian makan ini disebabkan karena saya mengupload tentang penjual makanan yang menjual makanan itu tadi. Tapi itu hanyalah arti yang mungkin saja saya salah mengartikan. Tetapi menurut kalian artinya apa sih di sini? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan yang membuat saya yakin bahwa ini mungkin bukan keinginannya dia, dan memang ini diminta oleh penasihat hukumnya, itu adalah karena dia merasa orang-orang ini masih menggoreng-goreng permasalahan ini tadi. Nah, menggorengnya mungkin karena dia berobat sakit tapi dianggap kabur seperti itu. Dan pas dia ngomong digoreng-goreng, saya pikir mungkin saja dia nggak nanya ke penasihat hukumnya. Mungkin saja. Tapi menurut kalian ini digoreng-goreng atau memang seperti ini sih kenyataannya? Jika memang ternyata dia meminta maaf dan masyarakat memaafkan, itu tidak jadi masalah. Tetapi proses hukum masih tetap akan berjalan, dan ini masih akan tetap dilakukan penyidikan dan penyelidikan karena gelar perkara sudah dilaksanakan. Dan saya melihat dia pasti akan mendatangi panggilan dari kepolisian ini tadi. Dan netizen ini ada yang menduga bahwa sebenarnya dia pergi ke sana. Tapi kembali saja ya, ini di sini Ten of Cups ini dugaan, dan dugaan itu disebabkan mungkin saja karena kekesalan atau ketakutan mereka. Jangan-jangan apakah yang bersangkutan ini pergi menemui prinsipil dari perusahaan yang dia afiliasikan ini tadi. Tidak jelas betul atau tidak, tetapi ya harapannya jika memang sakit segera diberikan kesembuhan dan segera pulih kembali dan kembali ke Indonesia. Dan apalagi yang akan terjadi saat dia nanti kembali? Saya lihat akan ada pertemuan antara dia dan pihak yang merasa dirugikan ini tadi. Mungkin akan ketemu dengan Maruna Zara secara langsung, terus dimediasi, ditanyakan kebetulan dari laporan ini dan sebagainya, ataukah mereka akan bertemu di pengadilan nanti.
Tapi yang pasti saya lihat momen ini pasti akan terjadi. Dan apakah dia akan ditahan? Kalau saya pikir, ia akan ditahan jika ternyata dia ditakutkan akan menghilangkan bukti dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Tetapi jika ternyata ada orang yang mau menjamin, dan memang dipastikan dia tidak akan melakukan, tentu saja penahanan tidak perlu dilakukan hingga proses pengadilan ini dilakukan. Apakah nanti akan terbebas? Kalau saya lihat tetap akan dikenakan pasal, walaupun memang nanti akan terjadi sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang melaporkan kasus ini tadi. Tetapi saya pikir apapun itu akan tetap terkena sebuah pasal dan saya belum tahu itu apa. Menurut kalian pasal yang mana? Tapi apapun tadi, permasalahan utamanya sebenarnya bukan di Indra Kents ini. Tetapi hati-hatilah, karena Indra Kents ini hanya salah satu orang yang bekerja sebagai afiliasi dari perusahaan semacam ini. Masih banyak perusahaan serupa dan masih banyak afiliator yang lainnya. Bahkan menurut sebuah sumber yang sangat bisa dipercaya, perusahaan tersebut masih menggelontorkan iklan untuk berjualan di Indonesia. Maka sebenarnya kembali di sini, perusahaan ini tidak ada di Indonesia. Orang yang membantu hal ini untuk memasarkan mungkin saja juga tidak mengetahui bagaimana bahayanya produk ini tadi. Tetapi tetap kalian semua yang memegang peranan dan kunci. Jangan pernah mengikuti hal seperti ini jika kalian tidak tahu resikonya. Dan ketahuilah jika ini termasuk sebagai sebuah betting atau perjudian, maka hindari jika kalian menanyakan saran dari saya. Tapi jika kalian memang ingin berjudi, lakukan dengan resiko ditanggung sendiri. Untuk kalian semua yang ingin bertanya kepada saya tentang apapun yang kalian ingin tanyakan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bacakan semua yang bisa saya bacakan untuk menemukan alternatif yang terbaik bagi penyelesaian masalah kalian. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk.